Ninja versus Dukun Santet. Kasus Santet Banyuwangi 1998. Mengenai santet yang dekat dengan kehidupan masyarakat daerah Tapal Kuda, khususnya Banyuwangi, yang mayoritas warganya beretnis Osing atau Using, Hasan Ali, seorang penggiat budaya Banyuwangi, seperti dikutip oleh Sukidin dalam disertasinya di Universitas Airlangga tahun 2005, menjelaskan bahwa santet bagi masyarakat Banyuwangi adalah realitas, ada, dan keberadaannya sangat diyakini. Disertasi tersebut berjudul Pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi, Studi Kekerasan Kolektif dalam Perspektif Konstruktivistik. Salah satu kelompok masyarakat adat yang memiliki tradisi unik dan langka di daerah Jawa Timur adalah suku Using. Kelompok masyarakat yang terletak di daerah pinggiran Banyuwangi ini memiliki tradisi lisan warisan kerajaan Belambangan, yakni memuja mantra atau merapalkan mantra. Mantra yang dirapalkan adalah doa sakral kesukuan yang mengandung magis dan berkekuatan gaib. Di antara mantra yang sering dipakai adalah mantra sabuk mangir dan jaran goyang. Tentu, Anda tidak asing dengan kata-kata jaran goyang. Namun, jaran goyang di sini bukan sebuah judul lagu. Kedua mantra ini masing-masing memiliki kekuatan magis untuk pengasihan atau mendapatkan jodoh. Namun, keduanya memiliki cara yang berlainan. Sabuk mangir merupakan mantra yang pada prakteknya digunakan untuk pengasihan secara halus. Sedangkan jaran goyang merupakan mantra yang digunakan untuk pengasihan secara kasar. Peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam yang dalam istilah lokalnya disebut santet atau tenung di Banyuwangi, Jawa Timur terjadi pada kurun waktu Februari hingga September 1998. Namun, hingga saat ini motif pasti dari peristiwa ini masih belum jelas. Peristiwa itu terjadi di Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Suatu subuh di bulan September 1998, Untung Hadi dikagetkan oleh kabar kematian bapaknya. Tanpa sempat berganti pakaian, ia langsung menuju ke rumah bapaknya yang bernama Hasyim dan mendapatinya telah tergeletak bersimbah darah. Hasyim adalah seorang petani dan juga bertugas sebagai takmir masjid. Sesampainya di sana, Untung Hadi melihat selain membunuh bapaknya, para pelaku juga merusak rumah almarhum. Dan ketika suasana menjadi makin ruwet, tiba-tiba pondok yang berada di kebun bapaknya dibakar. Dalam suasana genting itu, ia tidak mendapati aparat desa seorang pun. Masih di kecamatan yang sama, di Kecamatan Kabat, di waktu berbeda, Abdullah menjadi saksi peristiwa pembantaian saudaranya. Di Desa Sukojati, Arifin, kakak Abdullah, beserta istri dan anaknya dibantai sekelompok warga. Menurut keterangan Abdullah, massa yang beringas menggunakan kayu, batu, dan juga pisau. Setelah kepalanya dihantam batu, istri Arifin kemudian diseret. Kulitnya mengelupas seperti serpihan pinang, tambah Abdullah. Ia ikut memandikan ketiga korban pembantaian itu. Jenazah kemudian dimakamkan setelah asar dengan posisi berjajar. Sementara Ainur Rohim, seorang korban lain yang selamat, diserang beberapa orang yang tampil dengan pakaian ala ninja. Ia menceritakan bahwa pada suatu malam ia melihat sesosok bayangan. Awalnya ia belum yakin terhadap bayangan itu, apakah manusia atau karena penglihatannya yang terganggu. Namun setelah dilihat secara seksama, bayangan itu ternyata betul manusia. Ainur Rohim lalu mendekatinya, dan tiba-tiba bayangan itu sudah membacoknya. Ia mencoba melawan, karena kebetulan sedang membawa senjata sepulang siskamling.
dan akhirnya terjadilah perkelahian. 3 kejadian tersebut adalah contoh kecil dari ratusan kasus serupa yang terjadi di Banyuwangi dan beberapa daerah lain pada 1998. Secara nasional, peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan dukun santet dan ninja. Resonansi pemberitaan semakin meluas dan sampai ke luar negeri. Pembunuhan pertama terjadi pada Februari 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dalam artian, kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Pembunuh dalam peristiwa ini adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Dalam kejadian ini, setelah dilakukan pendataan terhadap korban, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Di antara para korban terdapat guru mengaji, dukun suwuk alias ahli penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi saat itu, Kolonel Polisi Purnawirawan H.T. Purnomo Sidik atau lebih dikenal dengan nama Bupati Pur, mengeluarkan radiogram yang ditujukan untuk seluruh jajaran aparat pemerintahan dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang ditengarai memiliki ilmu supranatural dan untuk selanjutnya melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Radiogram selanjutnya dikeluarkan pada bulan September yang berisi penegasan terhadap radiogram sebelumnya. Namun, yang terjadi setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, pembantaian malah semakin meluas. Dalam sehari ada 2-9 orang yang terbunuh. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut adalah penyebab dari pembantaian, dan radiogram yang berisi perintah pengamanan tersebut adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologi dengan pemerintah. Selain itu, muncul spekulasi bahwa pembantaian tersebut didalangi oleh oknum TNI. Namun, hal itu tidak terbukti hingga saat ini. Terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan oleh bupati, para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa meskipun radiogram yang dikeluarkan dimaksudkan untuk maksud yang sebenarnya, yaitu benar-benar bertujuan untuk mengamankan orang-orang yang memiliki ilmu supranatural, penerapannya kurang tersembunyi, sehingga informasi mengenai orang-orang tersebut bocor ke pihak massa pembantai, sehingga orang yang melapor tadi kehilangan nyawanya sesaat setelah melapor ke aparat desa. Berdasarkan hal tersebut, para ulama menilai bahwa kepemimpinan Bupati Pur gagal dan membentuk gerakan 101 untuk menuntut Bupati Pur mundur dari jabatannya. Ninja. Pada masa pembantaian muncul sosok yang disebut ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy-talkie dalam beroperasi. Ada 2 versi mengenai ninja ini. Versi pertama menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan versi yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan, melompat dari sisi satu ke sisi yang lain, yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat mereka melakukan penyerangan, yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat pada saat itu ada yang badannya sudah terpotong-potong, patah tulang, bahkan sampai ada kepala yang pecah. Munculnya gelandangan dan orang gila. Pada masa pembantaian ini,
muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal, seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan penanya, namun ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Jason Brown yang melakukan penelitian tentang topik ini mula-mula mendengar peristiwa ini malah dari beberapa media luar, seperti The Sydney Morning Herald, edisi Sabtu 7 November 1998 dengan tajuk berita Indonesian New Wave of Terror. Ia juga membaca dua laporan BBC News Online edisi 13 dan 24 Oktober 1998 dengan judul berita Makeup Murder Sweep Java dan Indonesia Ninja War. Penelitian Jason kemudian terbit dengan judul Perdukunan Paranormal dan Peristiwa Pembantaian Teror Maut di Banyuwangi 1998. Temuan Jason Brown menjelaskan bahwa peristiwa berdarah Banyuwangi 1998 sebenarnya adalah kejadian yang terulang yang bisa disebut biasa karena terkait dengan keadaan sosial masyarakat Using yang akrab dengan budaya dukun santet dalam keseharian. Anggapan ini didukung catatan Saiful Rahim dalam Merah Darah Santet di Banyuwangi yang mengabarkan bahwa peristiwa pembantaian terhadap dukun santet di Banyuwangi pernah terjadi 7 dan 2 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1991 dan 1996. Pada tahun 1996 pun terjadi aksi pembantaian terhadap dukun santet atau praktek sihir. Peristiwa yang terjadi pertengahan 1996 itu meminta korban sekitar 30-an orang yang diduga dukun santet. Karena itu, ketika pertama kali terjadi pembantaian atas beberapa orang yang diperkenalkan sebagai dukun santet, orang Banyuwangi tidak ambil pusing, tulis Saiful Rahman. Tokoh intelektual peristiwa dukun santet dan ninja di Banyuwangi secara hukum belum menemukan titik terang. Kejadian ini masih tertutupi selimut kabut, namun di luar cara berpikir umum yang selalu menghadirkan imajinasi dalang, di hampir setiap kejadian yang bergaung secara nasional, Sukidin menawarkan pendekatan lain. Dalam disertasi yang dipertahankan di Universitas Airlangga, Sukidin menyebut setidaknya ada 4 hal yang bisa dipakai untuk mengurai benang kusut yang terjadi di Banyuwangi. Yang pertama, motif dendam sosial. Yang kedua, motif iri hati dan fitnah. Yang ketiga, modus massa terorganisir. Dan yang terakhir, modus pembunuhan massa spontan. Poin-poin ini didapat setelah Sukidin menggali informasi dari sebagian besar pelaku pembunuhan. Dari salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia ini telah tercatat korban pembunuhan 235 orang meninggal. Penganiayaan berakibat luka berat 32 orang dan luka ringan 35 orang. Para pelaku pembunuhan dan penganiayaan yang dicurigai dan ditangkap serta ditahan Polri sebanyak 312 orang. Pelaku yang diduga terlibat 125 orang. 66 orang tersangka telah dilimpahkan ke pengadilan dan 40 orang diantaranya telah divonis hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dalam skala yang lebih besar, peristiwa Banyuwangi 1998 serupa dengan peristiwa di Tasikmalaya dan Situbondo menjelang pemilu 1997 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Operasi Naga Hijau. Ninja versus dukun santet Banyuwangi 1998. Jadi menurut kalian apa motif pembantaiannya dan siapakah dalangnya?
Silakan tulis opinimu di kolom komentar. Sampai di sini dahulu podcast deduksi. Nantikan cerita peristiwa sejarah Indonesia yang masih menjadi misteri di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.